Assalamualaikum. Kita bersilaturahmi kembali dalam perspektif MH yang kedua. Tadi malam saya sudah mencoba mengangkat perspektif MH yang pertama dengan judul Ramadan Ibadah Hati, Sepenuh Hati, dan Satu Hati. Itu tiga kata-kata hati yang saling berkaitan. Salah satu yang harus kita laksanakan secara sepenuh hati di dalam Ramadan ini adalah ibadah. Namun jangan artikan ibadah ini buru-buru membayangkan bahwa ibadah itu salat, zakat, haji dan lain sebagainya, sedekah dan lain sebagainya. Memang itu adalah jenis-jenis daripada ibadah. Tetapi yang harus coba kita renungkan sama-sama, kita refleksi sama-sama, apa sesungguhnya makna ibadah itu? Apa sesungguhnya makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Apakah artinya semata-mata menyembah atau menghambakan diri atau merendahkan diri? Apakah makna-makna seperti itu yang masih melekat di dalam kepala kita? Kalau masih makna itu yang mendominasi memori kita atau alam bawah sadar kita, maka sebagai orang yang terus beranjak semakin dewasa, bahkan bisa disebut semakin tua, pemahaman kita itu harus berbeda dengan pemahaman mungkin anak-anak yang sedang tumbuh remaja atau dewasa awal di bawah 30 tahun misalnya. Intinya semakin dewasa kita, dituntut pemahaman kita yang semakin mendalam pula terhadap teks-teks Al-Quran, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang membangunkan atau yang membangun mindset kita. Dan tauhid di dalam Islam itu merupakan pembentuk mindset. Bagaimana kita membentuk mindset kita? Bagaimana kita memperspektifkan tentang akidah itu sehingga betul-betul menjadi pengisi jiwa kita. Ibadah itu juga demikian. Apa hubungan akidah dengan ibadah? Ketika kita sudah yakin bahwa Allah itu Tuhan kita, lantas apa hubungannya dengan ibadah? Nah, disinilah saya mencoba untuk berbagi perspektif dengan sahabat MH semuanya terkait dengan makna ibadah ini. Telah lama sesungguhnya saya ingin berbagi tentang makna ibadah ini dalam mengartikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu. Saya mencoba memaknainya bukan lagi sekedar menghambakan diri. Karena kalau cuma menghambakan diri itu ibarat seolah kita ini budaknya Tuhan. Seolah hubungan antara budak dengan hamba. Sungguh sangat ironi kalau hubungannya seperti itu. Atau juga ibadah hanya diartikan sekedar kewajiban ritual sehari-hari, salat kita 5 hari sekali malam dan sebagainya. Nah, kalau kita cuma memaknai seperti seolah kita itu hanya menjalankan kewajiban saja, tapi tidak mendapatkan apa yang sungguhnya yang dituju dari kegiatan ritual sehari-hari itu. 5 kali sehari semalam, 17 rakaat kita kerjakan. Nah, alangkah ruginya waktu, tenaga, dan pikiran kita hanya untuk menjalankan ritual yang tidak ada maknanya, tetapi kosong dalam pemaknaan. Karena itulah marilah kita mencoba untuk memaknainya sehingga dia menjadi lebih hidup dalam jiwa kita. Saya mengartikan ta'abbud di dalam ayat itu dengan menyerupai Tuhan dalam sifat-sifatnya. Apa sifat utama yang sangat diinginkan Tuhan untuk diserupai, yakni Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi ta'abbud itu sesungguhnya adalah, jadi kalau digambarkan dengan ibadah-ibadah tadi, setiap kegiatan ibadah, mau sholat, mau zakat, mau puasa, mau haji, itu adalah upaya kita mendownload sifat-sifat Allah itu supaya menjadi sifat kita. Karena apa? Ini sesuai dengan misi kita sebagai manusia yang diperintahkan oleh Allah. Misi yang pertama itu kata
Kata Allah di dalam ayatnya, wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bukankah kedudukan kita bukan kaleng-kaleng, bukan kedudukan yang rendah, bukan kedudukan yang inferior di hadapan Allah. Kita ini wakil, utusan, duta. Ini diperkuat lagi di dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu yang diharapkan oleh Allah. Jadi agama itu diturunkan untuk menyadarkan umat manusia, setiap generasi umat manusia akan misinya itu. Dan misi yang terakhir itu adalah misi yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang menyegarkan kembali. Betul bahwa yang menemukan, dalam tanda kutip, yang menemukan Tuhan itu adalah Nabi Ibrahim, sehingga kita pergi haji dan sebagainya. Tetapi yang kemudian yang menyuburkan sifat-sifat Allah itu dan yang menampakkannya kepada umat manusia yang paling sempurna adalah Rasulullah Muhammad SAW. Karena itulah kita menjadikan Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah. Uswatun hasanah dalam hal apa? Uswatun hasanah dalam merepresentasikan sifat Allah itu di dalam dirinya. Karena yang bergaul langsung dengan manusia itu adalah harus manusia. Karena itulah Rasulullah itu dianggap manusia yang paling baik, uswatun hasanah dalam menjadi model bagi bagaimana bersifat dengan sifat-sifat Allah itu. Kita memang dianggap musyrik kalau kita berusaha menyerupakan diri dengan Allah dalam wujudnya. Tapi justru kita diperintahkan untuk terus mendownload, untuk terus berusaha bagaimana supaya kita bisa meniru sifat Allah itu ada di dalam jiwa kita. Kita menjadi orang yang paling berkasih sayang kepada sesama kita, kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada rekan kerja kita. Kalau kita pemimpin, kepada masyarakat kita, kepada orang-orang yang dipimpin. Kita bisa nggak bayangkan kalau orang yang ditunjuk sebagai pemimpin politik misalnya, apakah pemimpin birokrasi yang di tangannya ada kewenangan, nasib orang ada di tangan dia. Kalau dia tidak punya sifat kasih sayang yang besar di dalam dirinya, maka akan seperti apa masyarakat yang di bawah pimpinannya. Jadi itu yang paling utama yang harus kita pahami dulu. Ta'abbud itu artinya adalah berupaya. Yang namanya berupaya kan itu relatif. Jadi makna takwa itu juga tidak sama di semua kita. Tergantung upaya kita untuk meraih derajat takwa itu. Jadi takwa itu di dalam Ramadan ini, la'allakum tattaqun, itu artinya ya siapa yang paling keras upayanya untuk meniru sifat-sifat Tuhan itu. Karena di dalam semua posisi kita, di dalam semua kedudukan kita, kedudukan sosial kita, tanpa kecuali dalam semua lingkungan, jika sifat kasih sayang ini tidak subur di dalam hati kita, kita akan bisa menjadi orang yang berbahaya bagi lingkungannya. Jadi kita itu seperti orang yang membawa racun, orang yang membawa musibah bagi orang lain. Kan itu yang jangan sampai kita dalam golongan yang seperti itu. Karena itu sahabat MH semuanya, mari kita sejak sekarang berupaya mengartikan ta'abbud itu adalah upaya meniru sifat-sifat Allah yang paling utama, terutama Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena itulah alasan mengapa sehari semalam maksud saya, kita itu terus mendownload sifat-sifat itu melalui salat. Salat itu, maka disebut salat itu tiang agama. Tiang agama itu maksudnya, kalau lewat salat itu tidak kita reguk apa yang dimaksudkan oleh agama, yaitu suburnya kasih sayang itu di dalam jiwa kita, maka tiang itu akan runtuh. Kehidupan nyata akan runtuh, kehidupan nyata akan menjadi bala bencana jika sesama manusia itu tidak ada kasih sayang. Dimulai dari lingkungan yang paling kecil, keluarga.
kemudian lingkungan yang besar, tetangga dan sebagainya. Kan itulah banyak sekali hadis mengatakan bahwa siapa yang jahat dengan tetangganya dan lain sebagainya, barang siapa yang ingin sempurna iman dan lain sebagainya, maka harus berbaik-baik dengan tetangga. Karena tetangga itu maknanya luas, itu namanya kehidupan sosial. Jadi bayangkan kalau kita di dalam berinteraksi sosial tidak ada kasih sayang, baik itu di rumah, di kantor, di sekolah, dan di semua, di pasar dan sebagainya. Sehingga krisis keagamaan saat ini bukan krisis pemeluk agama, tetapi krisis pengamalan nilai-nilai agama. Apa nilai-nilai agama itu? Yang paling penting adalah ada rasa kasih sayang di dalam diri setiap pemeluk agama itu, sehingga dia menjadi seperti lebah. Dimanapun dia hinggap, dia membawa manfaat. Apapun yang ada pada lebah itu, apapun ditinggalkan lebah itu, menjadi bermanfaat bagi orang lain. Bukan seperti laba-laba. Itu semua digambarkan oleh Al-Quran. Untuk memperkuat, alasan Al-Quran membuat nama-nama surat itu adalah untuk memperkuat keyakinan kita bahwa yang diinginkan oleh Allah itu adalah wujudnya sifat-sifatnya di dalam diri kita sebagai wakilnya di muka bumi ini. Demikian perspektif MH yang kedua dalam memaknai arti ta'abbud. Jangan sekedar kita artikan menyembah atau apalagi menghambakan diri, itu sudah sangat arti yang sangat inferior kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, selamat menunggu perspektif MH yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.